Uang. Siapa sih yang tidak butuh uang? Sebagai pencari nafkah, tentu mempunyai tanggung jawab yang besar dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Tetapi kadang hasilnya tidak maksimal atau belum sesuai dengan harapan kita. Sebagai keluarga Kristen, mampu nggak sih kita untuk menjawab tantangan itu atau untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun? Hai Sobat GKI Kota Wisata, kita bertemu lagi dengan saya, Andri Manuela, di podcast minggu keempat bulan keluarga kita ini. Mengambil topik ekonomi keluarga. Di depan saya sudah hadir narasumber kita, keluarga Bapak Michel Tampu Bolon dan Ibu. Halo, apa kabar Bapak Michel dan Ibu? Kabar baik. Kabar baik, Pak Andri. Saya senang sekali kita bertemu pada kesempatan kali ini di podcast Bulan Keluarga Kota Wisata. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Begitu juga Tuhan, sebentar kami akan menjalani podcast Bulan Keluarga Kota Wisata tahun 2023. Kami mohon Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan juga menyertai kami sampai acara podcast ini selesai. Kami lakukan semua ini demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, kita langsung Pak Michel dan Ibu Ratna. Tentunya sebagai keluarga Kristen, kita sering sekali mengalami pasang surut, naik turun kehidupan keluarga, permasalahan yang kita jalani. Sebagai keluarga Kristen tentu ada masa-masa di mana kita mengalami kesulitan, pergumulan kehidupan. Dan di kesempatan kali ini kami berharap Bapak dan Ibu bisa sharing, bisa berbagi pengalaman sehingga bisa menjadi berkat bagi jemaat. Kira-kira boleh dimulai dari Bapak, bisa menceritakan pengalamannya yang pernah dialami. Ya, pada prinsipnya sih semua kita mempunyai pergumulan ya, baik itu pergumulan keuangan maupun pergumulan-pergumulan yang lain. Ya betul, kami sekeluarga pernah juga merasakan pergumulan tersebut, yaitu di tahun 2015 kalau saya tidak salah itu kita diberikan satu kesempatan oleh Tuhan untuk masuk ke dalam suatu cobaan lah begitu ya, yaitu mengenai masalah bisnis. Kita tidak menyangka bahwa ternyata akhir dari bisnis tersebut adalah kita dicurangi, ditipu begitu ya. Jadi kita mempunyai capital loss yang begitu gede, yang tentu saja itu mengganggu ke struktur keuangan kami secara keluarga. Sehingga kami memang benar-benar bergumul. Pada saat itu saya betul-betul merasa bargain dan protes kepada Tuhan. Dalam artian, ya Tuhan tahu bahwa saya selalu belajar untuk melayani Tuhan, mulai saya dari kecil sampai besar gitu ya. Tapi ada opportunity seperti itu, malah saya dijatuhkan, kan begitu. Jadi memang saya sangat marah. Baik juga kepada keluarga, kepada istri, saya protes begitu, kenapa bisa sampai seperti itu, yang memberatkan dan membebankan kami dari sisi keuangan yang begitu besar sekali. Ya itu kira-kira yang beban pertama. Yang kedua adalah di saat kami menjalankan itu, lalu tiba-tiba ada pandemi. Ya dari pandemi ini banyak impact juga, termasuk kepada kami juga pada saat itu, yaitu kita harus kehilangan satu pekerjaan
untuk beberapa saat lamanya gitu ya, karena perusahaan tidak bisa lagi menjalankan operation dengan normal, jadi mereka harus mulai mengurangkan karyawan kan begitu ya. Termasuk juga proyek-proyek sudah banyak yang tidak berjalan, sehingga termasuk saya salah satunya begitu. Itu juga yang membuat kami jadi semakin khawatir. Kita sudah punya beban yang harus dijalankan gitu ya, ditambah lagi beban yang baru kan, jadi agak khawatir banget pada saat itu. Namun semuanya bisa kami atasi dulu bersama-sama, dengan dengan tentu terus bergumul begitu. Jadi khawatir itu besar sekali begitu. Memang itu pengalaman yang diberikan oleh Tuhan. Jadi tadi Bapak sampaikan sempat marah, sempat emosi seperti itu ya. Mungkin bagaimana saat itu pengalaman emosionalnya itu, apakah bisa Bapak kendalikan? Lalu apakah itu di tengah-tengah emosi itu tetap ada rasa syukur, tetap ada sukacita yang Tuhan berikan bagi keluarga? Ya, pertama-tama tentu emosi itu kayak saya tuh protes kepada dia gitu. Kenapa bertanya terus kenapa. Namun akhirnya saya merenung lagi gitu ya, melihat mungkin ini juga adalah satu pembelajaran yang diberikan agar mungkin lebih berhati-hati dalam mengelola bisnis gitu ya, lebih fokus dan ya lebih dicari belajarnya lebih baik. Ini mungkin lesson learn yang diberikan Tuhan kepada kami, apalagi mengelola bisnis dengan kapital yang begitu besar kan begitu ya. Tapi setelah saya marah, saya kembali merenungkan kenapa saya harus marah dengan dia ya, mungkin ini juga kesalahan kami kan gitu ya. Lalu saya coba bercermin dan berkaca kepada kisah di Alkitab seperti Ayub begitu. Dia orang yang hebat, orang yang kaya, tapi semua harta kekayaannya, even sama keluarganya diambil dari dia, dan sampai dia putus asa, tidak mempunyai kawan, tidak mempunyai family, even istrinya pun meninggalkan dia kan gitu ya. Lalu saya melihat diri saya masih ada istri yang menemani gitu ya, walaupun sama-sama bersedih, tetapi kami saling bisa menguatkan. Akhirnya saya di situ mengajak dia untuk berdoa, selalu berdoa, merubah sifat-sifat yang dulu mungkin aja ada sifat-sifat keangkuhan, tapi sekarang lebih kepada kerendahan hati dan mau mendengar pengajaran-pengajaran Tuhan dalam setiap tindak tanduk gitu ya, tiap langkah, mungkin dari teman, dari siapa, dari keluarga gitu ya, even dari kita pribadi, maksudnya istri dan anak-anak, mendengarkan. Mungkin saja ada teguran-teguran yang secara tidak langsung Tuhan berikan kepada kita supaya kita mau lebih mengubah hidup kita kan begitu ya. Itu mungkin dari saya. Ya, betul. Sekarang mungkin pada Ibu. Jadi tadi Bapak sudah banyak menceritakan bagaimana pengalamannya. Nah, sekarang dari Ibu mungkin dalam menopang keluarga ini tadi sebagai pendamping, bisa diceritakan bagaimana pengalamannya? Iya. Jadi saya suka melo kalau mengingat-ingat lagi kejadian itu. Memang saat yang kejadian pertama itu memang atas ketelodaran saya, kesalahan saya. Artinya saya memang tidak pernah berbisnis ya. Di saat teman mengajak itu saya tidak lebih teliti lagi gitu, tidak mengecek lagi keberadaan bisnis itu seperti apa, pemiliknya seperti apa. Jadi akhirnya kami tertipu, dan memang segala jerih payah yang suami bekerja segala macam memang benar-benar habis.
Nah itu di saat itu kami memang terpukul, gitu, terpukul. Padahal sebelum-sebelumnya kehidupan kami itu enak, nyaman gitu. Apapun yang kami inginkan, kami bisa menyanggupinya gitu, mencukupkannya gitu. Setelah kejadian itu benar-benar kami terpukul. Ya wajar ya, sebagai suami kan shock ya, semuanya habis, hilang dengan sekejap gitu. Ya percekcokan sering terjadi, itu percekcokan sering terjadi, tapi kami harus move on, apalagi di saat saya melihat tuh anak-anak di saat mereka tidur, itu saya benar-benar menyalahkan diri gitu loh, kenapa saya harus mengikuti dan ikut bisnis itu. Akhirnya kebayang di pikiran saya, anak-anak ini pasti akan terlantar sekolahnya, kehidupannya gitu. Jadi benar-benar blank, apa yang harus dilakukan tidak tahu, bingung. Tapi ya mungkin yang utama adalah kami tidak, walaupun terpuruk, kami tidak meninggalkan Tuhan. Justru kami dikuatkan dengan kami datang kepada Tuhan, kami berbicara kepada Tuhan, dan kami minta tolong hanya kepada Tuhan. Karena bercerita sama orang, bercerita sama keluarga, bukan solusi yang akan kami dapatkan. Dan mungkin akan lebih terbeban dengan cerita-cerita yang bisa menyebar ataupun ditambah-tambahin. Jadi pada saat itu memang kami hanya fokus kepada Tuhan, pada Tuhan. Dan memang agak lama kami pulihnya, hampir sekitar 3 tahun baru kami bisa menerima kalau memang ini cobaan buat kami dan kami harus menjalaninya. Tapi cobaan itu pun belum selesai, ya seperti tadi yang dibilang, kebayangkan kalau tidak ada pemasukan, anak sekolah tetap harus berjalan. Nah di saat itu pun anak-anak kami sekolah juga di tempat sekolah yang di penabur, yang kita tahu biaya sekolahnya tinggi gitu. Kemudian kehidupan. Nah di situ kami bergumul lagi. Kenapa saya berpikir gini, saya suami dan istri dan anak-anak hidupnya melayani Tuhan. Kami aktif sebagai aktivis. Saya tidak menyalahkan Tuhan, tapi saya berpikir, ya Tuhan, kenapa Kau izinkan ini terjadi dalam kehidupan kami? Kenapa Tuhan itu tidak membatalkan supaya kami tidak terjadi dan tidak terjerumus? Padahal kan kami pelayanmu gitu kan, kami selalu aktif, kami melakukan segala yang di gereja, hidup kami, pelayanan kami semua untuk gereja, tapi kenapa Engkau izinkan? Nah lagi-lagi di saat itu ya terpuruk lagi gitu loh, yang tadinya sudah mau bangkit terpuruk lagi. Kami berpikir selama pandemi ini apa ada, perusahaan kan semua pada bangkrut ya kan, pada tutup. Apakah mungkin dan pandemi yang tidak tahu sampai kapan harus selesainya. Nah itu kan penuh dengan ketidakpastian. Tapi di saat itu saya salut sama suami saya, dia malah lebih kuat, dia lebih rajin berdoa, dia lebih ini. Nah di saat itu saya, ya namanya ibu-ibu ya, pikirannya kan pasti ke depan, rasa ketakutan, rasa khawatir itu takut ada. Jadi di saat itu saya harus berpikir apa ya yang harus dilakukan gitu kan. Puji Tuhan, dengan ketekunan kami berdoa kepada Tuhan, itu 4 bulan kemudian dia dapat pekerjaan. Nah dari situ mulailah kami sepakat, kami ya saling mendukung, saling support. Walaupun pekerjaan yang dia dapat itu penghasilannya tidak seperti yang sebelumnya. Nah di saat itu saya harus berpikir apa ya, saya harus menopang. Jadi di situ pun saya memutuskan untuk bekerja sebagai agent properti. Karena kan mengingat umur, saya tidak mungkin bekerja di kantoran. Jadi saya mencoba untuk menjadi agent properti, padahal saya sama sekali bukan orang lapangan, tidak punya backup untuk itu. Tapi saya mencoba dan ternyata saya bisa menjalaninya. Dan itu juga tidak terlepas dari pertolongan Tuhan. Itu saya percaya bahwa apa yang kami alami beruntun itu semuanya
membentuk kami supaya kami tetap ingat kepada Tuhan dan kami tetap beriman. Walaupun memang susah ya, di saat terpuruk itu untuk mengucap syukur susah loh, sangat susah. Jadi tapi dengan proses waktu kami bisa menjalaninya. Ya puji Tuhan sampai sekarang kami tetap masih bersama. Walaupun pergumulan-pergumulan itu kecekcokan pastilah terjadi, beda pendapat segala macam pasti terjadi. Tapi ya puji Tuhan kami tetap masih dalam koridor sebagai pengikut Tuhan, kami tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan keluarga kami. Ya, super sekali ya Bu. Saya tadi mendengar pengalaman Bapak dan Ibu sungguh luar biasa. Sampai titik itu Ibu tetap setia, Bapak dan Ibu tetap setia terhadap Tuhan dan firman-Nya. Ada satu poin sebenarnya yang ingin coba tadi, walaupun berulang sedikit, terkait dengan apakah ada rasa kecewa gitu ya ketika saat di titik nol tadi, banyak terpaan-terpaan tadi itu rasa kecewa terhadap Tuhan gitu. Apakah ada tidak rasa kecewa dan putus asa dan merasa Tuhan kok tidak menjawab doa kita, Tuhan tidak mendengar dengan segera gitu. Dan mungkin tadi waktu yang dialami 3 tahun ya. Nah kira-kira di masa 3 tahun itu muncul tidak rasa kecewa itu? Mungkin Bapak atau Ibu bisa. Atau Ibu dulu silakan. Kecewa banget. Saat itu saya, ya itu tadi saya bilang, Tuhan saya ini melayanimu gitu, saya aktif. Gitu. Tapi kenapa kau izinkan musibah ini terjadi? Apa sih Tuhan begitu? Kenapa sampai segitunya sih Tuhan melakukan itu pada kami? Padahal kan kami ini, sampai anak-anak pun kami selalu menyuruh mereka, mensupport mereka supaya mereka juga melayani di gereja. Tapi ya kecewa berat. Akhirnya pada saat kejadian itu saya menyembunyikan diri. Artinya tidak mengikuti kombasan, tidak mengurangi aktivitas gitu. Jadi karena diri saya sendiri belum pulih, jadi saya berpikir kenapa ya Tuhan kok lama sekali, lama banget gitu loh, kok keadaan nggak pulih-pulih gitu kan. Ada sedikit kemarahan dan kecewaan kepada Tuhan, tapi di satu titik itu saya berpikir apa gunanya juga saya marah sama Tuhan, karena memang ini ketelodoran saya sendiri gitu loh, kesalahan yang saya buat gitu loh. Kenapa saya harus marahnya pada Tuhan gitu? Karena saya no choice lagi, saya mau kemana gitu loh, mau ke tetangga sebelah, apakah bisa menyelamatkan kami juga gitu kan? Saya berpikir saya tidak punya pilihan lain. Saya tetap ya harus memintanya kepada Tuhan, dan saya pasti Tuhanlah yang punya cara memulihkan kami. Bagaimanapun lewat siapapun itu pasti Tuhan yang tahu. Jadi kami memang benar-benar berserah kepada Tuhan saat itu, walaupun kami kecewa dan marah gitu, karena kejadiannya terjadi pada diri kami yang notabene kami merasa adalah aktivis gereja, pelayan Tuhan, tapi tetap dapat cobaan ini gitu. Kalau Bapak, rasa kecewa itu mungkin di hari-hari yang dilalui itu bisa diceritakan? Ya, kecewanya dalam artian begini, saya tidak pernah melimpahkan kesalahan kepada dia, karena saya dari awal sih sadar bahwa ini adalah satu kesalahan, salah langkah yang kami lakukan. Artinya kami yang melakukan. Mungkin sudah ada teguran, tapi kami tidak mendengar. Jadi terjadi kita terjerumus kepada langkah kita sendiri. Saya tidak marah dalam artian ingin seperti istri saya sampai tidak mau ikut. Ini saya bukan begitu. Saya lebih kepada kuatkan kami. Saya hanya meminta kepada dia, kuatkan saya sebagai kepala keluarga untuk menjalankan ini. Dan saya percaya Tuhan tidak jalan di belakang, maupun mungkin Tuhan juga tidak jalan di depan. Saya percaya dia berjalan di samping saya. Jadi kalau saya jatuh atau kami ada jatuh, Tuhan pasti langsung rangkul. Suka sekali itu ya. Memang
itulah situasi-situasi yang kita sering kenal dengan titik nol ya. Itulah titik balik kita, tapi memang hanya Tuhan yang satu-satunya kita andalkan tentu saja. Dari proses itu tentunya keluarga membangun sebuah komitmen gitu Pak ya. Bangun sebuah komitmen bersama untuk meneruskan masa depan dalam keluarga, untuk sama-sama melangkah. Kira-kira apa komitmen yang Bapak dan Ibu sudah bisa sepakati dalam keluarga ini? Mungkin dari Bapak. Kalau secara spesifik gitu ya, kami mengucapkan satu komitmen atau declaration gitu, ya nggak ada ya Maya. Tetapi dalam setiap tindak tanduk di dalam keluarga setiap harinya, kami selalu membangun komitmen-komitmen bahwa pertama kita hidup dalam satu keluarga, jadi kita harus saling mengasihi sesama keluarga, baik istri, anak-anak, dan orang tua. Yang kedua adalah apapun itu cobaan yang diberikan, baik suka maupun duka, kita tidak boleh meninggalkan Tuhan. Karena yang ketiga, hanya Tuhan saja menjadi fondasi dan dasar untuk kita hidup dalam berkeluarga. Itu komitmen kami selalu, walaupun tidak declaration, tapi itu terwujud selalu dalam kehidupan keluarga. Begitu. Ibu, ada yang disampaikan? Iya, komitmen saya dengan kejadian itu saya jadi terbentuk, dan di situ saya berkomitmen. Dan saya merasakan Tuhan selalu ada. Artinya dengan tanpa saya sadari, Tuhan yang mengirimkan orang, karena saya jadi agent properti ya. Jadi agent properti, pekerjaan saya itu walaupun di lapangan agak berat, tapi ada aja yang saya berhasil closingkan gitu. Jadi saya percaya ini juga atas perkenanan Tuhan gitu loh, bantuan Tuhan. Tanpa saya sadari, saya bisa melewati itu semua walaupun memang pekerjaan yang berat, dan saya jelas nggak suka di lapangan, apalagi sebagai agent ya. Awalnya tuh saya nggak kepikiran bakal bekerja itu gitu loh, tapi ternyata saya mampu melakukannya ya juga atas pertolongan Tuhan. Jadi Tuhanlah yang memberikan saya bisa closing, saya bisa menjual, saya bisa menyewakan. Nah itu saya 100% yakin Tuhan yang menolong. Jadi dari situ saya berkomitmen apapun yang akan terjadi sama kehidupan kami tetap percaya dan berserah kepada Tuhan, dan hanya Tuhanlah penolong kami. Itu aja prinsip komitmen saya. Walaupun dalam masalah anak-anak pun, problema pergumulan terhadap anak-anak remaja sekarang, apalagi kan anak-anak kami sudah remaja gitu kan. Nah itu tetap kami yang mengandalkan saat ini, setelah kami kena musibah itu, kami tetap mengandalkannya ke Tuhan. Masuk untuk anak-anak juga. Iya. Ya, sudah menjalin komitmen bersama, dan pelayanan terhadap Tuhan tadi tentu semakin bertambah. Ya, semakin cinta, artinya semakin cinta kepada Tuhan jadinya. Artinya kadang kan namanya anak remaja ya, kalau ya puji Tuhan anak saya tuh suka di musik, ya mungkin ngikutin papanya ya. Jadi dia di sekarang remaja, dia senang mengiringi gitu. Jadi memang tidak begitu susah sih untuk menyuruh mereka pelayanan tuh. Ya puji Tuhannya di situ, cuman memang kita namanya remaja kan, tetap aja ada yang sukanya, yang suka-sukanya, yang cuek atau tidak mau tahu. Nah itu ya kita berpikir berkomitmen, ya jalani aja lah hidup ini. Artinya hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan aja. Udah capek mau neko-neko lagi tuh. Ya, terima kasih. Memang sebagai penutup ya, karena podcast kita kali ini tadi Bapak sudah banyak bercerita terkait dengan pengalaman rohani, pengalaman hubungan kesulitan tolong yang dialami. Boleh dibagikan pada kami tips-tips atau trik dalam menjaga komitmen itu demi masa depan keluarga dan waktu-waktu selanjutnya, mungkin bisa dibagikan kepada kami. Kamu dulu. Ya begini,
Saya kan tadi udah berkomitmen apapun itu kita jalani dan kita harus tetap berkomitmen kiblatnya ke Tuhan, ya kan. Cuman kan terkadang dalam kehidupan pribadi kita suka lalai juga ya. Kadang di saat kita suka lupa sama Tuhan gitu loh. Nanti di saat kita terpuruk atau kena musibah barulah kita datang kepada Tuhan. Nah, setelah kejadian itu tips saya ya saya mengingatkan diri saya sendiri. Terkadang kan karena kesibukan pelayanan, kegiatan pelayanan, nah itu kadang yang membuat saya di saat kapanpun saya langsung menyadarkan diri sendiri aja. Oh iya, terkadang percekcokan juga terjadi, namanya suami istri pasti ya beda pendapat segala. Saya langsung diam, lebih banyak diam, dan saya berpikir, oh ya udah, saya harus ke Tuhan gitu. Jadi saya ngomongnya ya ke Tuhan. Jadi dengan saya berbicara pada Tuhan dengan melalui doa, kadang itu jadi setelah berdoa ya jadinya tenang gitu loh. Tenang, jadi menjalaninya lagi ya mulai lagi gitu loh menjalani. Walaupun memang banyak juga hambatan-hambatannya. Terkadang kan sampai rumah udah malam ya kan. Kadang kita juga lupa berdoa, lupa baca firman gitu. Jadi ya komitmen yang penting diri saya dulu yang saya ubah, diri saya dulu yang saya bentuk, diri saya dulu yang mendekat kepada Tuhan. Habis itu untuk keluarga saya bisa menjalaninya. Gitu. Konsisten terus. Iya, itu tips saya sih, trik saya. Kadang memang saya harus diri saya dulu yang saya kuatkan, diri saya dulu yang saya harus rubah gitu loh. Saya kan bisa menuntut ya orang lain berubah kalau saya sendiri tidak komit gitu loh. Gitu sih. Terima kasih, Bu. Nah, saya mengharapkan dari Bapak closing statement, Pak, kalimat penutup yang bisa menjadi sumber inspirasi bagi keluarga-keluarga GKI. Tentunya ada satu kalimat yang memotivasi dan juga menjadi sumber inspirasi bagi keluarga GKI tentu. Silakan. Pertama, karena kejadian yang kami alami ya, tentu dalam memutuskan sesuatu, dalam hal ini berbisnis gitu ya, ketahui pertama bisnisnya apa, secara detail. Jangan kita cepat percaya kepada apa kata teman. Kita harus mengetahui exactly itu apa. Yang kedua, pada saat kita mendapatkan percobaan dari apapun itu ya, kalau saya jangan pernah meninggalkan Tuhan. Kita boleh berdialog dengan Dia, tapi jangan kita meninggalkan Tuhan. Malah kita harus semakin dekat, semakin kehidupan roh kita harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, dan selalu berdoa dalam setiap kesempatan. Mungkin saya akan membagikan satu ayat Alkitab kepada kita semuanya, yaitu dari Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Demikian. Amin. Super sekali. Terima kasih banyak Pak Michel dan Ibu Ratna. Kita sudah sampai penghujung pertemuan. Aku boleh nggak kasih closing? Boleh. Oh iya, silakan Ibu. Saya cuman berbagi aja buat teman-teman seiman umat GKI Kota Wisata. Apapun pergumulan yang kita hadapi, kita harus tetap sabar dan tekun berdoa kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan, Tuhan yang akan menolong. Dan waktu juga jangan memaksa waktu kita. Jadi itu makanya saya bilang sabar dan tekun, karena waktu Tuhanlah yang terbaik. Saya percaya Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan kita. Tapi kita manusia hanya bisa berencana, dan kita terkadang kita mintanya sekarang, maunya terwujud besok, ya kan? Tapi kita kadang kecewa, ternyata besok belum terwujud juga. Jadi saya mau menguatkan teman-teman, tetaplah sabar dan tetap tekun berdoa. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Amin.
Terima kasih. Baik, demikian kita mungkin sebelum kita tutup kita berdoa dulu ya. Oke, Bu. Baik. Tuhan Yesus, puji syukur terima kasih banyak. Tuhan sudah menyertai kami, menjaga kami dari awal, pertengahan hingga akhir acara podcast ini, dan kiranya pengalaman yang dibagikan oleh keluarga Bapak Michelle dan Ibu Ratna menjadi berkat dan juga menjadi kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Keluarga GKI Kota Wisata, di dalam hidup ini banyak sekali tantangan dan masalah yang datang dan tak terduga. Sebagai keluarga Kristen, kita harus menyadari bahwa Allah yang merupakan sumber kehidupan sangat mampu menopang keluarga kita. Asalkan kita sendiri mau menyertakan Dia dalam segala aspek kehidupan yang kita jalani. Sehingga kita senantiasa dapat bersyukur dan berkata bahwa Tuhan itu baik dan teramat baik. Sebagaimana tertulis di Mazmur 37 ayat 23-24, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kiranya Tuhan menguatkan dan memampukan kita semua. Pak Michelle dan Ibu, kami mengucapkan terima kasih banyak untuk sesi podcast Bulan Keluarga GKI Kota Wisata kali ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu. Terima kasih. Diberkatilah untuk selamanya. Oh, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan melengkapi engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera.